Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jumpa lagi dengan kami Bandit. Obrolan Bandit. Obrolan Bandit. Iya. Ini tema kali ini masih horor ya, Bro? Masih. Karena memang kehidupan kita selalu dalam Kehidupan lo kali ya. kehidupan kita diselimuti horor. Iya, kisah hidup lo emang misteri gitu ya. Oke, kita dalam rangka masih Halloween. Oktober tuh Halloween. Oh iya. Oktober Halloween. Kita masih membahas tentang dunia misteri. Kalau di luar sana itu hantu-hantunya itu kan yang lo bilang kemarin ada Dracula, zombie. Kita kemarin episode sebelumnya 5 hantu yang apa aja yang kemarin kita. Kemarin kita udah ngebahas pertama pocong. Oke. Terus Kedua sundel bolong. oke. Ketiga kuntilanak. Keempat Genderuwo. genderuwo. Bener ya? Bener. Yang kelima Kelima apa tuh kemarin tuh? Apa sih? Oh, bebek gombel. gombel. Si tetek gelamber itu ya kan? Iya. Tetek gelamber. Nah, sekarang kita selanjutnya Didit mau ngebahas Lanjutin lagi ya. Tapi sebelum kita ngebahas, kita punya kedatangan ini, Bro. Produser kita. Kita punya produser, alhamdulillah. Yoi. Itu dummy yang kemarin kita kasih ke produser kita ini, dia langsung. Iya, dan kita sudah bisa menggaji ya kali ini walaupun Iya. kita sendiri kita udah bisa menggaji orang ya, Walaupun produser. pakai dari gaji kita. Kita kasih buat dia supaya dia bikin konten yang menarik ya. Itu. Supaya dia bikin jebolan ya. Jebolannya. Pak Wisnu Tama. Hah? Ya kan Pak Wisnu Tama juga di TV. Oke, Mas Ayo. Bay. Dulu, Ini obrolan banditnya tentang melanjutkan yang kemarin ya, 5 Saiton ya, 5 Saiton. Nah, kita yang pertama ini kita mau ngebahas kuyang. Nah, ya kuyang. Ini gue baru dengar kuyang. Lu kalau lihat beberapa status di IG kemarin tuh sempat kebahas, Bos. Itu di kuyang di Kalimantan yang tangkap digebukin. Itu serius. Itu kuyang apa maling? Hah? Kuyang digebukin. Bisa digebukin. Ketangkep katanya. Enggak, kuyang itu setan bukan? Setan. Tapi bisa nggak nembus gitu. Bisa. Jadi itu sebelum kita baca ya, itu katanya kepala lepas, itu sebetulnya ngelmu. Nanti agak mirip dengan Kuyang itu leak. gimana sih? Coba Jadi- nanti di ini ya, di ilustrasinya ditampilin ya. Kuyang Ya, itu ya, kayak ya. gimana gitu. Kan Jadi- mungkin belum ada yang tahu. Katanya tuh dia ngelmu. Ada beberapa orang yang di Sumatera itu bilangnya palasi. Kalau di Bali bilangnya leak. Kalau di beberapa tempat bilangnya kuyang. Tapi itu mirip. Orang ngelmu hitam, kepalanya lepas dari badannya. Jadi yang gelember tuh cuma kepala sama usus-ususnya gitu. Serius. Jeroannya. Itu badan-badannya ada di suatu tempat. Ada ya? Ada gitu, bentuknya gitu ada ya? Ada. Dan Hati ampela gitu, hati ampela usus. Ya maksudnya kan jeroannya, hati ampela usus gitu. Iya, cewek, dan itu cewek. Ya ampun. Rata-rata cewek. Dan itu yang, nah ini nih pasti seneng. Apa gue seneng. Bukan. Yang mana gue senengnya sih? Katanya yang diisep itu darah perempuan, Bos. Jadi dia tahu serius darah perempuan. yang Dan diisep dari situnya katanya. Wow. Serius. Makanya lu kan seneng kan. Gue ngilu. Darah perempuan, darah bayi. Yang itu yang diisep. Dia makanannya darah, gitu, darah, makanannya namanya gitu. darah. Darah kotor. Makanya katanya kalau wanita tuh Oh, kalau lagi hate. yo, Yang diisep pas lagi hate. Yo, katanya dia tahu. Oh, gitu. Ya pokoknya lu bangun itu ada yang Kan gue Ya, nggak udah. darah. Kalau koreng, Serius. darah koreng nggak? Enggak. Itu. Nah, gue bacain dulu deh berarti ya. Nih, ini kuyang. Apakah kamu pernah mendengar nama kuyang sebelumnya? Beberapa bulan lalu, ia sempat menjadi pembicaraan masyarakat karena makhluk ini berasal dari Kalimantan Timur, calon ibu kota baru kita. Jadi, untuk ibu kota baru, Mas Bay. Ya. Menurut lo itu dipindahkan nggak? Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi pindah. Nggak jadi pindah karena kuyang. Kuyang menolak. Kuyang. Kuyang menolak ya. Atau nggak Kuyang. diajakin diskus tiba-tiba mereka, wah
tempat gue dijadiin ibu kota baru. Dana pemerintah habis buat COVID, bos. Jadi nggak mungkin pindah. Oh, sotoy mas. Dana kita banyak. Enggak tahu nggak kemana, pindah udah. Oh, enggak. Hantu ini digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang tanpa badan. Ia hanya memiliki kepala dan organ dalam. Masyarakat setempat percaya bahwa kuyang adalah siluman yang haus akan darah, khususnya darah bayi dan wanita hamil. Ini karena keduanya bersih dari niat-niat jahat. Kenapa ia bisa jadi seperti itu? Menurut kisah yang beredar, kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Untuk melakukannya, ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan lepas dari sosok manusianya saat malam tiba. Semakin banyak darah yang disantap, semakin tinggi pula ilmu mereka. Kan bener kan? Ilmu hitam tuh. Dan katanya ya, kalau lo mau supaya dia nggak balik lagi dan nangkepnya, ini waktu. Tapi si ini orangnya cowok? Cewek. Oh pasti harus cewek. Kalau si cowok kuyang ini, cewek. Kalau cowok kayung. Enggak maksudnya. Kuya. Enggak maksudnya harus pasti cewek. Rata-rata cewek yang ilmu, karena dia buat awet muda katanya. Oh. Mempercantik. Karena biaya kecantikan mahal. Biaya kecantikan mahal, Bu. Ya buat para wanita di sana bisa mungkin mengambil jalan ini ya. Jangan. Oh jangan. Ya, yang biayanya terbatas. Jangan dong. Kuyang. Jangan. Kita ada kecantikan lain. Nah, itu katanya kalau misalkan kepalanya lepas tuh, dia terbang tuh nyari darah, ya kan? Nah, supaya dia nggak balik lagi, ini gini, kan lu pernah nanya, gue selama waktu dulu pernah belajar itu, pernah nggak ketemu kuyang? Gue nggak pernah lihat. Selama gue belajar ngelmu itu gue nggak pernah ngelmu. Tapi gue dikasih tahu kalau misalkan melihat ada orang duduk cewek, kepalanya dia lepas, ya, tapi dia nggak mati dalam posisi duduk, itu biasanya itu tadi, kalau nggak kuyang, palasik atau leak. Nah, supaya dia nggak balik lagi, itu tau nggak, kan dia lepas nih ya, kepalanya masih ini lingkaran. Nah, lingkarnya itu dimasukin ini bos, tusuk sate katanya. Jadi tusuk sate yang jadi yang dalam, yang sisi sini tajam, sisi sini tajam, dimasukin lingkarin gitu. Biar? Iya, supaya dia nggak bisa balik lagi. Oh. Jadi kalau balik lagi tuh dia tuh cuma kepalanya terbang. Tusuk satenya aja. Satenya? Nggak usah, satenya makan aja. Tusuknya aja. Dimakan sama Susana itu. Itu balik lagi nggak bisa tuh, Mas, katanya karena sakit. Jadi dia nggak akan bisa balik, dia teriak-teriak tuh. Itu cara nangkapnya tuh kayak gitu tuh. Nggak bisa balik ke manusianya gitu. Wujud manusianya dia nggak bisa. Oh. Ada tuh. Terus manusianya gimana? Yang tadi jadi kuyang, karena kuyang nggak bisa balik, dia jadi gimana? Tetap manusia maksudnya? Enggak, kan badannya doang, kepalanya kan nggak ada. Kepalanya tuh jadi ya dia waktu mau balik gitu, wah dia nggak bisa, akhirnya terbang. Terus ya, dia jadi setan akhirnya. Oh. Jadi benar-benar setan yang seutuhnya, dia jadi setan seutuhnya. Nah ini tadi lu bilang di Kalimantan Timur itu ada kalau kita cari itu kuyang itu. Jadi di Kalimantan Timur ya? Lagi rame memang itu. Gitu ya. Oke. Hantu ke 7. Leak. Nah. Nih kita harus tahu nih. Gue juga pasti nebaknya lu nggak tahu tuh pasti. Gue nebak doang ya. Gue kalau leak tahu. Gue baca dulu. Yeah. Kepercayaan akan hantu ini banyak beredar di wilayah Bali dan sekitarnya. Leak diyakini sebagai penyihir jahat ya. Jadi sebenarnya leak ini penyihir jahat. Jadi sebenarnya mereka adalah manusia tetapi memiliki ilmu supranatural yang tinggi. Jadi ini ilmu hitam ini sebetulnya. Di siang hari leak berwujud manusia normal, namun di malam hari ia keluar dari sosok manusianya untuk merampas organ tubuh demi keberhasilan ramuan sihirnya. Agak mirip. Ya kan? Kalau ini merampas organ tubuh. Iya. Jadi organ tubuh orang dirampas kalau ini. Masyarakat setempat percaya bahwa leak dapat berubah menjadi sosok lain, misalnya kera, harimau, babi, kera, babi. Semakin banyak pengorbanan dilakukan, semakin sakti pula mereka. Katanya gitu tuh.
Nah, sekarang kalau lu udah pernah ke Bali kan, tentunya nih. Udah waktu itu sama lu juga kan. Kita Yo, ngurusin ngurusin event besar. nyampe langsung mic kita. Bukan liburan. Nah, kita kan perlihat sendera tarinya tuh, Bos. Iya, waktu iya, itu. iya, benar. Di situ kan waktu itu ada barong, lo tau barong? Tahu. Ada yang nari, orang pakai nari gitu. Yang leak yang mana? Yang orang yang gini-gini itu atau yang barong yang kayak anjing Barong, itu? barong. Yang leaknya yang mana? Barong. Salah, itu Oh. barong. Jadi rupanya ada lagi yang leak itu sebetulnya yang bawa kain putih itu. Itu manusia wujudnya. Yang itu katanya leak dan itu namanya, nah ini dia, rangde. Rang? Lu Enggak rang. Lu ngomong rangga ya. Cinta. Rangga sama cinta. Bukan, Rangda. Nicholas Saputra. Rangda tuh dulu tuh. Oh, Rangga, Rangde. Tadi lu bilang Rangga. Rangde. Iya. Nah, itu katanya Rangde itu, ntar gue baca dulu nih. Nah, kalau Rangde itu adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong. Musuhnya Barong. Yang merupakan simbol kekuatan baik. Jadi Rangde ini. Rangde tuh leak. Rangde itu ratunya leak, bosnya leak. Rangde. Jadi kalau kita nonton sendera tari di Bali itu kita suka bingung mana yang leak, mana yang baik, mana yang jahat. Nah, karena mukanya kan pada serem-serem tuh. Yang Barong itu yang kayak anjing yang gede itu. Nah, itu Barong itu justru yang baik. Gue juga salah. Selama ini gue juga pikir dia yang jahat, yang baik itu yang putri itu yang cewek, orangnya itu ya. Emang nggak bisa ngelihat dari cover luarnya loh, Mas Bay. Iya, jadi orang yang kelihatan jahat belum tentu jahat, Bos. Ya. Itu tadi leak ya. Ya. Sekarang lampor nih, ada nih lampor. Mungkin teman-teman juga di sini sudah pernah mendengar ya, hantu lampor. Jadi lampor, Gue belum terlalu familiar nih sama nih hantu nih. Karena ini konon di Jawa Timur nih, Mas Bay. Jadi lampor, nama hantu ini mungkin terdengar kurang familiar pada awalnya. Kasian juga ya. Kalah dia. Lapok kali dulu namanya dia. Namun sejak dikabarkan akan difilmkan, masyarakat pun penasaran akan sosoknya. Ternyata lampor adalah keranda terbang yang konon dikendalikan oleh pencabut nyawa. Kisah hantu ini sering terdengar di Jawa Tengah. Ada banyak orang yang meyakini keberadaan lampor. Ia seringkali berkeliaran di kampung-kampung dan membawa siapapun yang melihatnya. Korban akan mati atau kembali dalam keadaan gila. Jika kamu mendengar suara kereta kuda di malam hari, siap-siap tutup matamu, karena bisa jadi itu adalah lampor. Nah, itu dia Mas Bay. Jadi bentuknya keranda terbang. Serem juga ya. Jadi kalau ada suara kereta kuda, lu jangan. Oh, mungkin yang ngelihat gitu dia langsung diambil. Ya, maksudnya berarti yang jadi nampakinnya itu kerandanya. Keranda ya. Tapi di belakang keranda itu mungkin ada si lampor. Gue baru maksudnya gini, kalau kisah keranda, lu kalau sholat lu masih sholat masjid. Tapi karena COVID jadi emang waktu itu agak dibatasi. Enggak, maksudnya lu masih ke masjid kan? Masih ngelewatin kan ngelewatin masjid masih. Gue kalau misalkan ke masjid sampai detik ini kalau gue ngeliat keranda, kan suka kita ada keranda tuh ya, kadang itu gue adalah bagian pojok yang gue sampai sekarang masih kadang-kadang suka gimana ya, deg-degan gitu loh. Iya, karena bentuknya lu inget mati kali. Iya, di samping mati gue inget bentuknya itu ya, karena gue denger kalau cerita keranda yang suka goyang sendiri. Mobil goyang. Bukan. Keranda goyang. Katanya kalau keranda itu goyang tuh bro. Enggak. Katanya pasti akan ada
kejadian tuh, gue sempat denger gitu. Oh gitu. Nah cuma kalau yang kayak terbang keliling desa ini gue belum baru sekali ini. Jadi kalau misalnya warga desa ini ada yang melihat keranda terbang, nah dia pasti diambil tuh sama si lampor itu. Nah pas diambil itu dia pilihannya tadi apa? Kalau nggak meninggal ya kalau dia kembali ke desa, gila. Coba lo bayangin, pas lo malam-malam. Coba kita tanya, gue punya teman yang tinggal di daerah Jawa Tengah Solo dulu, namanya Muhammad Rizky, itu di Haji itu. Oh boleh nanti diundang. Itu pernah keambil lampor kali. Justru jangan dia yang ngambilin orang ya, justru dia lampornya. Oke, yang itu yang ke-8, yang ke-9 ini gue pernah lihat sekali, namanya jenglot. Nah, cuma ini sebetulnya ini bukan, menurut gue ini bukan hantu sebetulnya. Ya, gue baca dulu ya. Tak seperti hantu lainnya, jenglot memiliki tubuh yang sangat kecil, mirip seperti boneka. Segini nih bos, gedenya nih. Kadang-kadang bisa lebih kecil lagi. Ya. Keinjek dong takutnya. Mereka berkulit gelap seperti mumi dan biasanya memiliki taring dan kuku yang panjang. Menurut penelusuran, makhluk ini banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan, dan Bali. Walaupun mirip boneka dan seakan tak hidup, banyak orang yang percaya bahwa sebenarnya mereka memiliki roh di dalamnya. Anggapan ini muncul karena banyak orang yang menyebut bahwa rambut, kuku, dan taring jenglot terus tumbuh. Mengenai asal-usul sebenarnya ada beberapa pendapat yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa jenglot sebenarnya itu adalah mengatakan bahwa jenglot sebenarnya adalah pertapa yang menginginkan kekebalan. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah pesugihan yang dipelihara oleh dukun. Jadi sebetulnya jenglot ini bukan seperti setan-setan yang kita ceritakan sebelumnya, yang kayak hantu kuntilanak, pocong atau lampor yang mungkin bisa mencabut nyawa. Enggak, ini adalah pesugihan. Jadi kalau lo mau kaya, mau kekuatan secara, nah ini kalau ini gua pernah baca dalam arti, yaitu tadi gue pernah lihat sekali dan ini kayak pesugihan bro. Kalau lo mau kuat dibacok, apa nggak mempan atau nggak terus lo mau kaya dan segala macam, lo bertapa di daerah Laut Selatan, itu di daerah gua-guanya tuh banyak. Ini ada nanti keluar nih makhluknya, kecil segini, dia bertaring. Jadi yang tumbuh taringnya. Yang tumbuh tuh hanya 2, rambut dan kuku. Tapi yang lainnya mengecil. Semakin kecil katanya semakin lama usia. Berat dong. Rambutnya panjang. Jadi lu bisa 3 meter. Pokok panjang gitu, panjang. Tapi nggak nyampe 3 meter, mungkin 1 meter bisa. Rambutnya setengah meter bisa. Berat ya bawahnya enggak, jadi bawahnya gini. Jadi dilipat-lipat gitu kadang-kadang. Serius segini terus lu lipat-lipat. Bisa masukin di botol juga, diuntel, bahasa Jawa diuntel-untel tuh, diuntel-untel gitu. Masukin botol. Nah itu sebetulnya itu orang yang bertapa kelamaan atau orang bertapa ilmu hitam, akhirnya ya katanya dia langsung berubah jadi makhluk itu. Jadi ini bukan setan yang mencabut nyawa sih. Nah tergantung nanti penggunaannya, apakah dia buat kaya, buat ngelmu, segala macam. Jenglot. Medianya pakai jenglot gitu. Medianya betul. Medianya pakai jenglot. Terus ada pengorbanannya apa tuh biasanya? Nah ini darah. Balik lagi darah. Si jenglotnya makanannya darah. Makanannya darah siapa? Maksudnya darah si ininya. Ini darah katanya gini. Orang kesayangannya harus ditumbalin gitu. Enggak? Iya katanya kalau yang mau lo bisa. Kan tergantung ya. Kalau semakin bagus darahnya, dia semakin tokcer. Kadang-kadang darah yang dikorbankan, terus udah gitu sampai ya katanya ya darah ayam aja bisa, yang penting darah gitu aja. Darah ayam aja kasih. Makanya kan ada yang bilang ya banyak orang nggak mau makan, kalau orang ngelmu atau segala macam nggak makan darah ayam karena bau darah ayam itu sama dengan darah manusia. Beda dengan darah ikan katanya, beda baunya. Nah kan orang kalau ngasih darah ayam sebetulnya itu karena kita mungkin sering makan ayam, jadi darahnya katanya baunya nggak mirip. Kata setan ya, nggak makan sabana, nggak makan ya. Di sana kata setan lo ya. Sabana juga nggak makan ya, Bresto gitu. Nggak ya. Gitu. Oke, ini yang terakhir nih. Nah yang terakhir. Nah ini kayaknya 10 nih. Termasuk yang ngetop ya. Tuyul. Nah ini udah kita singgung juga ya kemarin. Lu ngomong tuyul. Udah kita singgung juga ya. Tuyul ini anak dari
Genderuwo. Bukan. Anak dari Sundel bolong. Sundel bolong. Yo iya. Anak Sundel bolong. Yang dihamili oleh Genderuwo. Jadi satu oke. klan. Satu klan. Jenis hantu ini sempat populer karena menjadi pemeran utama sitkom di tahun 2000-an. Tuyul dan Bayul tuh. Si Ucil. Bercanda. Masih ingat siapa sih? Ingat si Siapa? Oni Syarial. Yoi, Ucil. Terus yang Udah. jadi Mbak Yulnya siapa yang jadi Mbak Yul? Mbak Yulnya siapa gue nggak tahu. Lupa. Ada itu yang akhirnya botak juga. Gentong siapa? Kok gentong sih? Oh, si ini yang anaknya itu ya. Yang udah meninggal. Bukan, itu mah yang main ini Ronaldo. Oh, bukan itu ya? Beda. Mbak Yul beda ya? Namun sebenarnya Tuyul sangat berbeda dengan sosok yang digambarkan serial komedi tersebut. Tuyul dipercaya merupakan anak dari Sundel Bolong nih. Berarti fix nih, ya. Iya. Ada pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya ia adalah anak dari orang yang keguguran. Wah, ada lagi versinya. Iya. Oleh karena itu, Tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek dan suka mencari uang. Tak jarang manusia memanfaatkannya untuk menjadi kaya secara instan melalui atau pesugihan. Jadi memang karakternya Tuyul ini suka nyari uang, bekerja keras, ya kan? Ada yang bilang juga bocah bajang, itu gua udah ngeliat. Jadi walaupun gak disuruh mereka tetap nyari uang. Oh iya. Ya ini suka mencari uang. Lu tahu katanya orang kalau misalkan punya tuyul sama enggak kalau jalan gimana udah tahu? Tahu. Gimana? Nih, gini. Ya, Gendong tuyul. Ya, kayak gendong tuyul gitu ya. Gini. Ya kan? Ya katanya gendong tuyul ya. Itu gua nggak tahu itu bener apa enggak. Gua nggak tahu itu masih apakah itu mitos apa enggak, gua nggak tahu. Tapi gua pernah lihat beberapa kali namanya bocah bajang. Itu kayak gitu. Tapi tidak kalau gambarnya di situ kan tuyul kan kecil segini ya. Kalau bocah bajang enggak, Bos? Segini, Bos. Lebih gede. Lebih gede. Tapi salah hobinya nyari uang. Jadi pesugihan kita tuh. Tapi sebenarnya tuyul ini dimiliki oleh seorang atau apa dukun kah atau gimana? Maksudnya gue nih, gue mau kaya, tapi nggak, apakah gue harus nyari tuyul sendiri? Apakah lewat orang lainnya lagi gitu? Baru dikasih tuyulnya. Gitu. Ada dua. Gimana? Ada dua. Ya itu tadi lu bisa ke satu tempat, lu cari. Itu bener-bener gue tangan kosong sendiri, Ya, terus gue nyari. Iya. Kayak lu waktu nyari jenglot tadi, lu datang ke suatu tempat nyari, nanti dia datang sendiri ke lu. Kalau misalkan memang jodoh, satunya lagi, lu beli, Bos. Kayak ke Tokopedia. Lu datang ke orang pinter, ke dukun, lu beli. Iya gitu. Lu beli, ada. Itu langsung aja ke situ berarti. Iya, kalau misalkan kita nggak mau cari-cari kayak itu, beli itu katanya ada. Itu ada sampai ini gue waktu itu gue sempat denger tuh di daerah-daerah sana tuh juga ada katanya yang jual tuh tuyul. Berapaan tuh, Bos? Gak tahu. Serius? Masa tuyul beli tuyul? Nanti begitu loh. Bapak mau beli tuyul. Bapak ini menganggap diri Bapak apa? Bapak tuyul yang Justru sukses. saya mau ngadop Bapak katanya gitu, orang pinter ya. Lah Bapak aja kayak tuyul, ngapain beli tuyul? Enggak, maksudnya break even point-nya cepet nggak gitu kalau beli tuyul? Enggak tahu, tapi katanya ya gitu. Sebenarnya ada 2 tuh yang gue dengar tuh. Mau cepet kaya tuh. Kalau ini ya versi ngawur nih, mau cepet kaya ya lu beli tuyul atau babi ngepet. Dah itu. Tapi babi ngepet kan berat, jalan juga. Mendingan tuyul kalau gua. Iya, kalau tuyul kan dia yang jalan. Nah, lu mau kaya, kalau lu mau kaya nih, misalkan 2 itu disahkan, misalkan fatwanya udah halal ya. Lu pilih yang babi ngepet apa tuyul? Tuyul. Kenapa? Ya kalau babi ngepet kita mesti jalan. Mesti. Oh, maksudnya kalau tuyul tuyul kerja sana gitu. Kerja. Udah pulang nanti tinggal minum susu. Kalau babi ngepet, lu jagain lilinnya dong. Terus itu gua ngepet dulu gitu ya kan. Iya sih. Mendingan tuyul kan? Ya kita tinggal nunggu di rumah. Setoran gitu. Enak banget ya. Ya belum masuk MUI, mudah-mudahan di MUI kan aja. Disahkan aja di undang-undangnya pertuyulan. Udah 10 bro. Kelar ya, nanti lanjut lagi dengan kita bicara materi yang lainnya lagi, tentunya masih kisah horor ya. Iya. Lu nggak mau lagi ngetren nih? Undang-undangnya lagi demo lagi nih, nggak mau ngomong gitu ya? Cipta kerja. Berat ya. Nggak ngerti gua. Terus salah gue nanti.
Nggak ngerti gua yang itu mah kayak gitu. Oke. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Terima kasih. Nanti jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Selanjutnya di materi yang lebih horor ya. Pasti kita nih horor banget, Mbak. Pokok kita ini horor. Kita selalu akan berhoror dia dengan obrolan bandit. Ya. Dah. Bye bye.